Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sofiana Mar'atusolika dengan NIM 12050323174. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang knowledge capture guna memenuhi tugas mata kuliah knowledge management dengan dosen pengampu Bapak Nesdi Efrilian Rezanda. Knowledge capture adalah berbagai teknik yang digunakan untuk memperoleh aspek pengetahuan teknis individu sehingga wawasan, pengalaman, jaringan sosial, dan pembelajaran dapat dibagi untuk mengurangi hilangnya pengetahuan organisasi. Pengelolaan manajemen pengetahuan atau knowledge management bisa digunakan sebagai dukungan terhadap organisasi agar mampu meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di antaranya pengetahuan yang tertulis atau explicit knowledge dan pengetahuan yang tersembunyi atau tacit knowledge. Bagian dari knowledge management untuk menangkap serta merekam pengetahuan yang ada dapat menggunakan tahapan knowledge capture. Berikutnya adalah macam-macam knowledge capture. Yang pertama adalah interview, yaitu melibatkan interaksi langsung antara seorang interviewer dengan seorang narasumber untuk mendapatkan pengetahuan yang dimiliki oleh narasumber tersebut. Yang kedua adalah on-site observation atau pengamatan di lokasi. Pengamatan ini memungkinkan untuk mengumpulkan pengetahuan yang tidak mudah diungkapkan melalui kata-kata atau dokumentasi. Selanjutnya adalah brainstorming. Brainstorming ini melibatkan kelompok orang yang berkumpul untuk menghasilkan gagasan atau solusi secara kolaboratif. Yang keempat adalah consensus decision making, yaitu pembuatan keputusan konsensus. Selama proses ini, pengetahuan dari berbagai pihak dihimpun dan digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya adalah nominal group technique atau teknik kelompok nominatif. Teknik ini melibatkan kelompok orang yang secara individu menghasilkan gagasan atau pendapat tertulis tentang topik tertentu. Lalu ada Delphi Method, yaitu proses pengumpulan pengetahuan yang melibatkan panel ahli yang memberikan masukan dan perkiraan mereka secara bertahap melalui serangkaian literasi. Selanjutnya, repertory grid, yaitu teknik yang digunakan untuk menggali pengetahuan tacit dengan menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam cara individu mempersepsikan dan mengelompokkan konsep atau objek tertentu. Selanjutnya, konsep mapping atau pemetaan konsep, yaitu melibatkan pembuatan diagram atau peta yang menghubungkan konsep-konsep yang berbeda dengan menggunakan simpul dan panah. Dan yang terakhir adalah blackboarding, yaitu teknik kolaboratif yang melibatkan penggunaan papan tulis atau permukaan yang dapat ditulis dan mengumpulkan dan untuk mengumpulkan pengetahuan dari kelompok atau individu. Selanjutnya adalah manfaat knowledge capture. Di antaranya adalah mencegah terjadinya kehilangan pengetahuan dari pegawai-pegawai kunci, meningkatkan kecepatan dan kualitas pembuatan keputusan, khususnya menghindari kesalahan berulang, menyediakan sumber yang unik untuk program pelatihan pegawai, dan menyediakan sumber yang unik untuk knowledge sharing eksternal. Selanjutnya adalah pembahasan tentang tacit dan explicit knowledge. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang terdapat di dalam pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Sehingga inilah yang membuat pengetahuan jenis ini unik dan khas. Jenis tacit knowledge merupakan pengetahuan yang paling penting dan kritis serta sulit untuk diartikulasikan. Selanjutnya, explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi atau tertulis sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Contohnya yaitu buku, artikel ilmiah, dan sebagainya. Implementasi tacit knowledge di antaranya seperti mentoring dan pelatihan, yaitu tacit knowledge seringkali dapat ditransfer melalui mentoring dan pelatihan langsung antara individu yang memiliki pengetahuan tacit dengan individu lainnya. Metode ini memungkinkan orang yang memilikinya untuk berbagi pengalaman dan keterampilan yang tidak mudah diungkapkan secara eksplisit. Selanjutnya, komunitas pengetahuan, yaitu membentuk komunitas pengetahuan di dalam organisasi dapat membantu dalam berbagi pengetahuan tacit antar anggota.
Komunitas ini dapat mendorong diskusi, berbagi cerita, dan pengalaman yang pada akhirnya dapat menghasilkan pertukaran tacit knowledge. Selanjutnya, implementasi explicit knowledge. Di antaranya seperti penulisan dokumen. Pengetahuan eksplisit dapat direkam dalam bentuk dokumen seperti panduan, prosedur operasional standar, manual, atau basis pengetahuan. Dokumen-dokumen ini haruslah mudah diakses dan terorganisir dengan baik agar dapat dijadikan referensi oleh individu atau tim yang membutuhkannya. Kemudian bisa juga dengan pelatihan formal. Pengetahuan eksplisit juga dapat diimplementasikan melalui pelatihan formal yang berfokus pada pengajaran, keterampilan, dan pengetahuan tertentu. Ini dapat mencakup pelatihan berbasis kelas, kursus online, atau webinar yang memberikan materi dan konten secara eksplisit kepada peserta. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.